Selamat malam, terima kasih telah kembali menyimak cerita di channel ini. Sebelum kisah ini dimulai, pastikan perjalanan Anda malam ini telah usai. Jika Anda sedang berada di jalan, sebaiknya dengarkan cerita ini setelah sampai di tempat yang aman. Karena cerita yang akan dibagikan berasal dari salah satu jalur paling angker di Sumatera Barat. Jalur yang dikenal dengan tikungan tajam, jurang dalam, dan kabut yang turun tanpa peringatan. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang kakek tua yang jalan kaki di Setinjau Lawu. Setinjau Lawu dikenal sebagai jalan penghubung antara Padang dan Solo. Di siang hari, jalur ini tampak biasa saja, kendaraan besar berlalu lalang, dan pedagang minuman berdiri di beberapa tikungan. Namun saat malam tiba, jalur ini berubah menjadi tempat yang berbeda. Kabut turun perlahan dari perbukitan, lampu kendaraan memantul di dinding batu, dan suara angin dari jurang terdengar seperti nafas panjang yang tidak berujung. Banyak supir truk dan bus memilih berhenti sebelum tengah malam, bukan karena mesin, melainkan karena apa yang sering terlihat berjalan sendirian di pinggir jalan. Beberapa pengemudi mengaku sering melihat seorang kakek tua berjalan kaki sendirian di jalur Setinjau Lawu. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, ia mengenakan pakaian lusuh berwarna putih dan membawa sebuah tongkat kayu pendek. Langkahnya sangat pelan, namun anehnya, meskipun kendaraan melaju cukup kencang, sosok itu seakan tidak pernah terlewati. Ketika disalip dan pengemudi menoleh ke kaca spion, kakek itu masih berada di samping kendaraan, berjalan pelan tanpa suara. Jadi kakek ini seperti orang tua di zaman dahulu, yaitu membawa pakaian yang digantung di tongkat yang diletakkan di atas bahunya, berjalan perlahan di pinggir jalan itu. Suatu malam sekitar pukul 2.30, seorang supir travel melintasi jalur tersebut sendirian. Kabut turun cukup tebal, kecepatan kendaraan diturunkan, lampu jauh dinyalakan. Di salah satu tikungan tajam, supir itu melihat sosok kakek tua berjalan di tepi jalan. Karena khawatir, ia memperlambat kendaraan dan membuka kaca jendela. "Pak, mau diantar?" tanyanya si supir travel tersebut. Kakek itu pun berhenti, perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun senyumnya sangat tenang. "Tidak perlu," katanya pelan. "Saya sudah terlalu jauh untuk naik," ungkap si kakek tua itu. Supir itu pun merasa janggal, namun tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa meter kemudian, ia merasa kendaraan terasa berat, seperti ada beban tambahan. Kaca spion tengah bergetar saat dilihat kakek tua itu duduk di kursi belakang. Padahal tidak ada suara pintu terbuka. Kakek itu duduk tegak, kedua tangannya di atas lutut, matanya menatap lurus ke depan. "Jangan berhenti," katanya. "Kalau berhenti tidak semua bisa melanjutkan perjalanan," ungkap si kakek itu. Supir itu pun gemetar, tangannya mendingin, keringat dingin mengalir meski udara sangat sejuk. Dengan suara bergetar, ia bertanya kemana tujuan kakek tersebut. Kakek itu tersenyum tipis. "Dulu jalan ini belum seperti sekarang. Banyak yang jatuh ke jurang, banyak yang tidak sempat pulang." Lampu kendaraan tiba-tiba meredup, mesin terasa seperti ingin mati. "Saya hanya berjalan," kata si kakek itu, "menemani mereka yang takut melewati jalan ini sendirian," ungkap si kakek itu. Saat kendaraan mendekati tanjakan terakhir, supir itu merasakan beban menghilang. Kursi belakang pun terlihat kosong, kabut menipis, lampu kembali terang, namun di kursi tersebut tersisa bekas tanah basah dan bau tanah kuburan yang menyengat. Keesokan harinya, supir itu pun mendengar cerita dari warga sekitar. Jadi puluhan tahun lalu, seorang kakek penjaga jalan meninggal tertabrak saat membantu kendaraan mogok di Setinjau Lawu tersebut. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat seorang kakek tua berjalan kaki di malam hari, tidak pernah meminta tumpangan, tidak pernah sampai tujuan. Hingga sekarang, jika
kita melewati setinjau lawi dan melihat seorang kakek tua berjalan sendirian, jangan menatap terlalu lama, jangan pun berhenti sembarangan. Karena sebagian pengemudi percaya kakek itu bukan sedang berjalan pulang. Ia hanya memastikan Anda tidak menjadi teman jalannya selanjutnya. Demikian kisahnya jika suatu malam Anda melintasi jalan sepi dan melihat seseorang berjalan tanpa lelah di tempat yang tidak seharusnya, ingatlah, tidak semua yang terlihat masih dalam perjalanan hidup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang berhati-hati di jalan pada malam hari. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga perjalanan Anda selalu selamat.